Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, ulama-ulama kita, Ustadz dan tim, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada, terutama yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat yang lain. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya, ketika seseorang yang baru beberapa tahun hijrah dan kodolo belum Allah tempatkan di lingkungan yang tidak sebaik orang-orang yang kita temui saat di tempat kajian, apakah ini menandakan bahwasanya kita banyak dosa dan belum pantas untuk mendapatkan lingkungan yang soleh? Lantas bagaimana caranya untuk bisa berada di lingkungan yang menjadikan kita orang-orang soleh? Apakah yang harus saya perbaiki? Sejujurnya saya sudah 2 kali resign bekerja untuk mencari lingkungan yang baik, namun kodolo sampai saat ini saya belum menemukan tempat yang baik. Apakah saya harus menerima apa yang Allah berikan, atau saya tetap berusaha untuk mencari lingkungan yang orang-orang saleh? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, ma la yadruku kullu la yadruku jullu. Sesuatu yang, kata para ulama, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan 100%, bukan ditinggalkan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan tuh banyak. Ada lingkungan kerja, lingkungan kampus, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan hobi, lingkungan pergaulan. Ada banyak kita, itu hidupnya punya lebih dari satu lingkungan. Kalau semua lingkungan itu bisa dikondisikan sebagai lingkungan yang soleh, fabiha wa ni'mah, itu yang terbaik. Tapi kan kita harus realistis. Kita harus realistis bahwa kita hidup bukan di zaman Rasulullah SAW dengan manusia terbaik. Kita harus realistis, sebagaimana kita nggak boleh suudzon. Sekali lagi, artinya kita harus banyak bersyukur loh, kita hidup di Indonesia yang banyak sekali kebaikannya. Apa kehidupan keseharian di negara kita atau di Indonesia itu jauh lebih baik dibanding banyak tempat atau banyak wilayah di muka bumi ini. Dan orang-orang yang sering keluar negeri atau melihat dan seterusnya itu akan ngerti. Dan seringkali kita nggak bersyukur. Gitu. Bukan karena salah lingkungan terkadang, tapi salah berpikir. Kita berharap punya kehidupan yang utopia. Gak ada utopia di dunia. Jadi sekali lagi, hidup itu harus realistis dan kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak tempat atau ada banyak wilayah dan seterusnya. Kita susah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Di sini mudahnya luar biasa. Nggak dilarang, nggak di ini dan seterusnya. Diberikan kesempatan. Dan nggak ada yang sempurna. Tapi ini sudah sangat luar biasa. Jadi kalau bisa semua itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, realistis. Evaluasi kita punya berapa lingkungan. Lalu kalau bisa semuanya, alhamdulillah tadi. Kalau nggak bisa, oke nggak bisa. Kita punya 4 lingkungan. Kalau nggak bisa, oke 3 lingkungan. Nggak bisa 2 lingkungan. Nggak bisa, paling nggak kita punya 1 lingkungan lah. Yang benar-benar bisa membuat kita. Dan ketika kita nggak bisa punya semua lingkungan yang kondusif, maka pilih atau cari skala prioritas. Artinya lingkungan yang benar-benar bisa mempengaruhi diri kita, istri kita, atau pasangan kita, atau anak-anak kita, itu yang kita perjuangkan kalau bisa ideal, atau kalau bisa baik. Adapun yang lain, ya kita harus inilah. Karena sekali lagi, ini kita hidup bukan buat diri kita sendiri, kita hidup buat diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Lalu berikutnya, pasang batas minimum. Misalnya yang penting halal gitu. Itu dulu. Jadi misalnya kalau kita kerja di rizki kita tuh halal atau tempatnya. Adapun ada kekurangan dan lain sebagainya, kita tidak harus resign. Walaupun boleh-boleh aja resign.
Jangankan masalah ini, nggak punya alasan resign aja boleh. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kerangka berpikir kita. Kalau kita salah dalam kerangka berpikir, bisa jadi hidup kita hanya resign sana, resign sini, dan seterusnya. Lalu kita nanti putus asa, dan kita akan terjebak dengan pola pikir kita sendiri. Makanya kata Ibnul Qayyim, kemampuan berpikir yang ilmiah itu adalah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini, tapi kalau memang lingkungannya benar-benar rusak, kalau lingkungannya benar-benar jahat, kemungkinannya benar-benar memberikan pengaruh buruk pada kita, ya resign. Intinya ini pertanyaan masih global, masih mujmal. Dan kaidah usul fikih al-mujmal la yu'mal. Kondisi global itu tidak bisa diamalkan sampai diperinci. Dan ini salah satu PR di dunia kajian. Artinya ada banyak orang itu nanya ke Ustadz dengan pertanyaan global. Lalu Ustadznya jawab dengan jawaban global, kalau pertanyaan global. Lalu dia pikir ini untuk kasus tertentu. Karena kebodohan dia, karena ketidaktahuan dia, karena nggak punya kerangka berpikir, dan semua berantakan. Lalu mujmal la yu'mal. Kalau pertanyaan global, maka sulit untuk mendapatkan jawaban yang detail, kecuali dibahas dari A sampai Z, dan seringkali kita nggak punya waktu untuk itu. Karena pertanyaan global, maka seringkali jawabannya global, dan untuk perincian butuh pertanyaan yang lebih tajam dari penanya. Kecuali pertanyaan global itu disyarah dalam sebuah buku, atau disyarah dalam sebuah kajian dari A sampai Z, dijelaskan kaidahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemungkinan kondisinya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi untuk sesi Q&A seringkali kita tidak punya waktu untuk itu. Jadi intinya kita kasih kaidah-kaidah umum dan hati-hati dalam menerapkan kaidah-kaidah tersebut, karena banyak pihak bertanya tentang masalah global lalu diterapkan dan ini dia salah. Lalu yang lebih ininya lagi, dia nisbatkan ke gurunya atau dia nisbatkan ke ustadznya. Saya udah nanya ustadz, saya udah ini. Anda nanya apa, prakteknya apa? Jadi sekali lagi, makanya kerangka berpikir ilmiah itu sangat penting. Al-mujmal la yu'mal. Kondisi global itu tidak bisa diamalkan. Butuh perincian. Contoh simpel ya. Ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan tegakkan atau kerjakan dan tegakkan sholat. Ini perintah global. Perintah global. Jadi nggak ada yang salah. Ini perintah sangat benar. Perintah sholat, tegakkan sholat. Atau wa atu zakat, dan bayarlah zakat. Perintah di dalam Al-Quran, tegakkan sholat dan bayar zakat. Ini perintah global. Artinya hanya sebatas baca ayat ini, kita nggak akan bisa sholat. Karena apa? Karena kita butuh keterangan yang terperinci. Gimana cara sholat? Mulainya tuh gimana? Yang dibaca apa? Gerakannya seperti apa? Dan ditutup dengan apa? Butuh perincian. Jadi artinya bukan berarti pertanyaan global itu salah. Enggak, pertanyaan global itu bagus. Allah dalam Al-Quran banyak sekali kasih perintah-perintah yang global. Tapi hanya sebatas membaca perintah global, itu nggak bisa Anda langsung kerjakan. Anda butuh dapat keterangan yang lebih terperinci. Sebatas mendengar, bayarlah zakat, kita nggak bisa. Bayar pakai apa? Berapa nilai yang harus kita bayar? Gimana perhitungan zakat? Anda harus mendapatkan keterangan perincian. Dan itu diterangkan misalnya dalam dalil yang lain. Makanya kan kata Allah berfirman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara totalitas. Di antara tafsirnya dijelaskan sebagian para ulama bahwa apabila Anda menghadapi sebuah masalah, Anda harus masuk ke masalah tersebut secara utuh, dan Anda harus tahu seluruh dalil dalam masalah itu. Lalu apa kesimpulan dari seluruh dalil tersebut? Anda pun ambil satu dalil lalu meninggalkan dalil yang lain, maka Anda akan mendapatkan kesimpulan yang keliru. Makanya itu tadi. Makanya kata para ulama, orang umum itu nggak bisa meneliti dan menyimpulkan hukum. Karena bisa jadi yang ditemukan hanya 1-2 dalil.
Dia nggak punya literatur, dia nggak punya kemampuan literasi, karena semua buku-buku induk misalnya bahasa Arab. Lalu dia nggak pernah belajar usul fikih, dia belum belajar bagaimana mengkomparasikan antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan seterusnya. Dia belum dapat ilmunya bagaimana menyikapi ada 2 atau 3 atau 4 dalil yang seolah-olah bertentangan, karena nggak ada dalil yang bertentangan kecuali karena asumsi Anda dan kelemahan berpikir Anda. Itu kata para ulama. Nah, gimana cara menyelesaikannya itu? Jadi sekali lagi ini pertanyaan yang masih global, karena sekali lagi masih banyak yang harus diperincikan, tapi kira-kira itu beberapa poin yang bisa dicamkan, bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz kita yang kita kenal untuk bisa mendetailkan emang seperti apa sih lingkungannya, apakah lingkungan ini memang pantas saya tinggalkan, atau saya kurang bersyukur, atau saya terlalu idealis, atau saya perfeksionis sehingga kalau saya resign dari lingkungan seperti ini, hidup saya akan resign terus. Karena nggak ada lingkungan yang ada gambaran saya itu nggak ada. Karena sebagai orang demikian, bisa baca sirah para sahabat, lalu menuntut lingkungannya seperti lingkungan para sahabat, ya mustahil. Nabi SAW mengatakan, la ya'ti zamanu illa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman yang berikutnya kualitasnya akan dibawa kualitas sebelumnya. Jadi kalau kita berharap punya lingkungan seperti Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu ta'ala, ya kita harus jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi kita aja bukan Ali bin Abi Thalib, tapi kita radhiyallahu ta'ala, kita ingin lingkungan ada di sana, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Abu Ubaidah, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zaid. Ya nggak, mustahil lah. Pertama, zaman beda. Yang kedua, Anda juga bukan mereka. Nah, seringkali kan kita berpikir keluar, bukan berpikir ke diri sendiri. Jadi ini perlu diperincikan. Tapi intinya bahwa sekali lagi banyak-banyak bersyukurlah secara umum, karena banyak orang yang pas di sini semua udah rusak nih Pak Ustaz, semua ini. Hadirin, kita hidup di negara yang 270 sampai 280 juta orang dan 86% umat Islam, semua rusak gitu. Mana bisa demikian gitu. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan manusia telah rusak, dia yang paling rusak, kata Nabi SAW. Dia yang paling rusak, atau dia yang merusak mereka. Kan demikian. Kalau ada orang mengatakan halakan nas, manusia udah rusak, Anda yang paling rusak, bukan mereka. Jadi kita harus banyak bersyukur Allah takdirkan kita berada di negeri ini. Masih banyak orang baik, ada banyak lingkungan yang soleh dan soleha, orang bertakwa kepada banyak sekali. Sebagian data mengatakan orang Indonesia itu manusia paling dermawan di muka bumi, itu kata data. Kalau kita bicara average ya, kalau bicara rata-rata, rakyat di negara lain atau warga negara lain, Indonesia itu manusia yang paling dermawan, orang Indonesia. Jadi sekali lagi ini yang perlu terus yang terakhir yang saya ingin sampaikan, sudah seberapa besar perjuangan kita mencari lingkungan yang soleh dan soleha? Seringkali kita tidak. Sudah berapa totalitasnya kita mencari lingkungan yang soleh dan soleha? Ada sebagian orang, saya nggak mengatakan penanya ya, tapi sebagian orang mengatakan nggak ada lingkungan soleh. Ya, dia muter-muter lintas kelurahan. Ya mungkin kelurahan dia nggak ada, tapi Indonesia kan bukan kelurahan, salah satu kelurahan. Anda coba cari ke sana, coba cari ke sini, lihat sana, ada banyak lingkungan baik, ada banyak lingkungan yang positif. Sebagaimana ada yang nggak benar juga, tapi sekali lagi optimis gitu loh, dan cari yang benar dan perjuangkan apa yang sudah kita perjuangkan. Sudah sejauh mana kita mencari. Untuk dunia saja orang tuh bisa pindah daerah. Untuk dunia orang bisa pindah. Jakarta nih, berapa persen orang asli Betawi di Jakarta yang tinggal di sini. Jadi sekali lagi untuk dunia orang tuh bisa pindah satu provinsi ke provinsi yang lain, berpindah satu daerah ke daerah lain, bahkan tinggal di mana, kantornya di mana, dan itu PP bolak-balik. Dan terkadang bukan
bukan apa, bukan sekitar Jabotabek. Ada orang-orang itu PP Jakarta Makassar, ada PP Jakarta Surabaya, tinggal di mana, ke kantor di mana, terus bolak-balik tiap hari bisa bolak-balik Jakarta Surabaya. Demi apa? Demi mencari kehidupan dunia, dan itu halal-halal aja. Tapi poinnya adalah kalau banyak orang bisa begitu untuk dunia, lalu bagaimana dengan lingkungan yang soleh dan soleha? Jadi masa dunia yang kita hanya hidup di sana 60 sampai 70 tahun, more or less, secara umum Nabi SAW mengatakan demikian. Itu kita bisa perjuangkan demikian. Lalu untuk akhirat kita yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, masa kita less effort? Masa kita setengah-setengah? Ya kira-kira pantas apa enggak? Kalau kita pergi ke sebuah negara 3 hari, masa iya ketika kita pergi ke negara yang sama atau bahkan lebih jauh dalam waktu 1 bulan, maka persiapannya masa sama, masa kopernya sama, mana akal sehat gitu. Hari ini kita pergi ke negara tersebut 3 hari, bulan depannya kita harus di negara yang sama 1 bulan, atau ada di negara yang lebih jauh 1 bulan. Masa kopernya sama, atau isi kopernya sama, atau persiapannya sama? Kan nggak sesuai akal sehat tadi. Ini dunia 60 sampai 25 tahun. Akhirat khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya masa perjuangannya kebalik? Kan di mana kerangka berpikir yang ilmiah? Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama. Perjuangkan. Kita seringkali nggak mau perjuangkan atau gampang nyerah dan lain sebagainya. Tapi kalau buat dunia datang. Gitu. Dulu sebelum zaman online, zaman email dan seterusnya, orang nyari kerjaan tuh door to door, pergi ke gedung ini taruh, pergi lalu keluar lagi ke gedung ini taruh, ke gedung itu Tamrin, Sudirman, Gatsu itu bisa dihatamkan sama dia, taruh. Ya orang nyari dunia, nggak apa-apa, halal dan itu bagus gitu loh, punya kerja keras. Tapi kalau untuk dunia Anda bisa keluar masuk gedung gitu loh, kasih surat lamaran, masa buat akhirat Anda malas-malasan? Coba berjuang. Seringkali, ini bukan penanya, tapi seringkali kita di tengah-tengah kita itu kurang semangat gitu, lalu gampang nyerah. Belum apa-apa udah nyerah, belum apa-apa udah susah, nggak ketemu gitu. Berjuang buat dunia. Orang tuh bisa keluar dari kampungnya, buat dunia orang bisa keluar dari desanya, buat dunia orang bisa pindah provinsi, pindah pulau, dan itu sah-sah saja dan itu bagus dan itu terpuji selama halal. Nah bagaimana untuk akhirat? Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah.